Bayangkan, di usia 87 tahun, banyak orang sudah pasrah dengan tubuh yang lemah, pikiran yang pelupa, dan hari-hari yang monoton. Tapi komentar satu ini bikin ribuan netizen mendadak diam, kaget, bahkan ada yang nyinyir. Seorang kakek dari Goa, Sulawesi Selatan, menuliskan bahwa di usia 87 tahun, ia masih aktif berhubungan intim 1 hingga 3 kali seminggu. Lebih mencengangkan lagi, ia juga bilang setiap pagi selalu sarapan bersama. Bukan sekadar komentar basa-basi, tapi ini menyentuh topik yang selama ini dianggap tabu. Seksualitas lansia. Apakah mungkin seseorang di usia hampir 90 tahun, masih bisa punya energi untuk aktivitas sedekat itu dengan pasangannya? Apakah ini fakta kesehatan? Atau cuma bualan manis dari komentar netizen? Kita nggak bisa langsung menertawakan atau meremehkan komentar seperti itu. Karena faktanya, ada penelitian dari American Journal of Geriatric Psychiatry, yang menyebutkan bahwa lansia yang masih aktif secara seksual memiliki tingkat kebahagiaan dan kesehatan mental yang lebih tinggi, dibanding yang tidak. Bahkan, aktivitas intim bisa menjadi salah satu indikator vitalitas tubuh, asal dilakukan dengan aman, dan berdasarkan kondisi fisik masing-masing. Dalam studi lain yang dilakukan di Jepang, ditemukan bahwa pasangan usia lanjut yang rutin melakukan aktivitas intim, mengalami penurunan risiko demensia, dan lebih jarang mengalami depresi. Jadi, bisa jadi kakek dari Goa ini adalah contoh nyata, bahwa cinta, gairah, dan kedekatan emosional tidak mengenal usia. Nah sekarang, giliran kamu yang bicara. Dari kota mana kamu menonton video ini? Dan berapa usia kamu sekarang? Tulis di kolom komentar, karena kami ingin tahu seberapa luas jangkauan kisah inspiratif seperti ini. Video ini bukan hanya tentang komentar viral, tapi juga tentang fakta yang bisa membuka pikiran kita semua soal kehidupan di usia senja. Apakah mungkin usia 87 tahun justru bisa jadi usia paling romantis dalam hidup seseorang? Saksikan video ini sampai akhir, karena kita akan bongkar tuntas perspektif medis, psikologis, dan sosial dari fenomena yang sering dianggap tabu ini. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe sekarang juga untuk konten lain yang selalu bikin kamu berpikir 2 kali, dan melihat hidup dari sudut pandang yang beda. Ketika sebuah komentar muncul di kolom video YouTube dan membuat netizen mendadak berhenti scroll, bukan karena marah, bukan karena lucu, tapi karena syok campur kagum, kita tahu, ada sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Seorang pria dari Goa, Sulawesi Selatan, mengaku bahwa di usia 87 tahun, ia masih mampu dan rutin berhubungan intim 1 hingga 3 kali seminggu, dengan pasangannya. Sebuah pernyataan yang mencengangkan, bahkan untuk orang-orang di usia 40 atau 50-an, yang sudah mulai mengeluh pegal-pegal dan kehilangan gairah. Lebih mengejutkan lagi, ia menambahkan bahwa setiap pagi, ia dan pasangannya masih sarapan bersama. Sebuah rutinitas yang terlihat sederhana, tapi penuh makna mendalam. Apakah ini hanya komentar iseng? Atau justru sebuah kisah nyata yang mewakili potensi luar biasa tubuh manusia saat dijaga dengan baik dan penuh cinta? Reaksi netizen pun beragam. Ada yang mengagumi, ada yang mencibir, ada yang langsung mengaitkan dengan hal-hal gaib atau mistis. Tapi inilah menariknya. Topik seputar seksualitas lansia masih sangat asing, bahkan cenderung dihindari dalam masyarakat kita yang penuh norma dan tabu. Padahal, ketika dibedah secara ilmiah, fakta di balik komentar tersebut sangat layak untuk kita pelajari lebih dalam, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk membuka mata, bahwa cinta dan kehidupan tak harus berhenti hanya karena angka usia. Jika kita tarik lebih jauh, pertanyaannya bukan lagi, apakah ini mungkin, melainkan, mengapa ini jarang dibicarakan? Seksualitas di usia lanjut, sering dianggap memalukan, tak pantas, bahkan menjijikan oleh sebagian orang. Namun, dari sisi medis, pernyataan kakek ini justru membuka ruang diskusi besar tentang vitalitas fisik dan mental pada usia senja. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh Harvard Health Publishing, aktivitas seksual pada lansia dapat memperbaiki sirkulasi darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bahkan menjaga kesehatan jantung. Ketika seseorang tetap merasa dicintai dan dibutuhkan secara fisik, hal itu menstimulasi hormon-hormon kebahagiaan seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin, yang terbukti bisa memperlambat proses penuaan biologis. Tak hanya itu, studi dari National Poll on Healthy Aging di Amerika menyebutkan bahwa hampir 40% lansia usia 65 hingga 80 tahun masih aktif secara seksual, dan mayoritas mengaku aktivitas tersebut sangat berkontribusi pada kualitas hidup mereka. Jadi, apakah mungkin kakek dari Goa benar-benar rutin berhubungan intim di usia hampir 90 tahun? Sangat mungkin. Tapi yang lebih penting untuk kita sadari adalah,
Keberanian beliau dalam menyampaikan itu ke publik, di tengah budaya malu, tabu dan cibiran, adalah bentuk keberanian luar biasa, yang seharusnya membuka mata kita semua. Bukan tentang seks semata, tapi tentang hak manusia untuk tetap hidup dengan semangat, kehangatan, dan kedekatan emosional hingga akhir hayat. Namun, komentar itu tak berhenti di soal hubungan intim saja. Ada satu bagian yang justru lebih menyentuh hati dan menyimpan filosofi kehidupan yang dalam, yakni ketika beliau menyebut bahwa ia dan pasangannya selalu sarapan bersama setiap pagi. Di tengah dunia yang serba sibuk, di mana banyak pasangan muda bahkan tak sempat bertatap muka karena dikejar waktu, seorang kakek dan pasangannya justru menikmati pagi mereka dalam keheningan penuh cinta. Terlihat sepele, tapi sesungguhnya luar biasa. Sarapan bersama bukan hanya soal makan, tapi tentang keintiman, rutinitas, komunikasi batin, dan penghormatan terhadap keberadaan satu sama lain. Bayangkan, di usia 87 tahun, beliau masih memulai hari dengan penuh kehangatan bersama orang yang ia cintai. Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi ritual emosional yang bisa memperpanjang umur dan menjaga ikatan jiwa. Dalam studi yang dilakukan oleh University of Oxford, ditemukan bahwa pasangan lansia yang tetap menjaga rutinitas makan bersama, memiliki tingkat stres lebih rendah, tekanan darah lebih stabil, dan resiko kesepian yang jauh lebih kecil dibandingkan mereka yang makan sendiri, atau terpisah secara emosional. Bahkan, kedekatan seperti ini terbukti menjaga fungsi kognitif otak agar tetap tajam, karena adanya interaksi sosial dan stimulasi emosional yang berkelanjutan. Di masyarakat kita, momen makan bersama seringkali hanya berlangsung saat lebaran, kumpul keluarga, atau acara adat. Padahal, justru kebiasaan kecil seperti makan pagi bersama pasangan, bisa menjadi pondasi dari kebahagiaan jangka panjang. Banyak pasangan di usia muda, bahkan sudah kehilangan, momen duduk bersama, tanpa gadget, tanpa gangguan, tanpa terburu-buru. Maka ketika seorang lansia berkata bahwa ia sarapan bersama setiap hari, itu bukan hanya menunjukkan kedekatan fisik, tapi juga mental dan spiritual. Kunci kebahagiaan mereka, bukan semata-mata dari aktivitas ranjang, tapi juga dari keterikatan yang terbangun lewat rutinitas penuh makna seperti ini. Sarapan bersama adalah simbol komitmen, simbol bahwa cinta itu harus dirawat, bahkan dengan hal-hal kecil yang tampaknya remeh. Kita sering mencari resep sehat, diet ajaib, atau suplemen mahal untuk bisa tetap sehat dan awet muda. Tapi siapa sangka, mungkin rahasia panjang umur dan kebahagiaan itu justru terletak pada sepiring nasi kuning, secangkir kopi, dan tatapan mata yang jujur di meja makan setiap pagi. Apa kamu masih menganggap itu hal biasa? Atau justru kini mulai bertanya-tanya, kapan terakhir kali kamu sarapan dengan orang yang kamu cintai, tanpa terganggu notifikasi ponsel? Salah satu alasan mengapa komentar kakek ini begitu mengguncang, bukan karena isinya mustahil, tapi karena keberaniannya menabrak batas sosial, yang selama ini dikunci rapat oleh budaya kita. Seksualitas lansia adalah salah satu topik paling tabu di masyarakat Indonesia. Begitu seseorang menginjak usia 60 tahun, seolah-olah dunia secara otomatis mencabut hak mereka atas hasrat, kedekatan, dan ekspresi cinta fisik. Bahkan banyak keluarga yang merasa risih, hanya membayangkan orang tua mereka masih saling memeluk, apalagi membayangkan hal yang lebih intim. Ini yang menjadi tragedi diam-diam. Banyak lansia yang merasa malu atas tubuhnya sendiri, enggan bicara dengan pasangan tentang kebutuhan batin mereka, dan pada akhirnya menutup rapat segala bentuk keinginan emosional maupun fisik. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena takut dicap tidak tahu diri. Padahal, di sisi lain, ilmu pengetahuan terus membuktikan bahwa kebutuhan akan sentuhan, keintiman, dan cinta fisik tidak berhenti, hanya karena keriput mulai bermunculan atau rambut memutih. Tubuh manusia memang menua, tapi hati dan jiwa tetap merindukan koneksi. Dan koneksi itu tidak mengenal usia. Studi dari The Gerontologist menunjukkan bahwa kehidupan seksual yang sehat pada usia lanjut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Lansia yang tetap terlibat dalam aktivitas seksual yang aman dan penuh persetujuan bersama pasangannya memiliki tingkat tekanan darah lebih stabil, resiko stroke dan serangan jantung lebih rendah, dan bahkan memiliki kemampuan kognitif yang lebih tajam. Sayangnya, semua manfaat ini tenggelam karena budaya diam dan malu, yang menutupi realitas tersebut. Bahkan dalam banyak kasus, ketika seorang lansia mengeluh kehilangan gairah, jawabannya bukan pada fisiknya yang lemah, melainkan pada beban mental karena tekanan norma sosial dan perasaan tidak pantas. Ketika tubuh seseorang yang berusia 80 tahun masih mampu, namun dibatasi oleh rasa malu dan takut dianggap tidak tahu tempat, maka kita sedang menyaksikan bentuk kekerasan kultural yang halus tapi menyakitkan. Justru karena itu, komentar kakek ini sangat penting.
ia mematahkan tembok tabu dengan satu kalimat sederhana namun kuat. Ia menegaskan bahwa menjadi tua bukan berarti harus mati rasa. Bahwa cinta, kasih sayang, dan ekspresi tubuh tetap boleh dinikmati, asal dilakukan dengan penghormatan dan persetujuan bersama. Kita semua perlu belajar dari keberanian itu, dan lebih dari itu, kita perlu menciptakan ruang yang lebih aman untuk lansia, agar mereka bisa hidup tanpa merasa bersalah atas tubuhnya sendiri. Ada satu benang merah yang menyambung seluruh pernyataan kakek ini. Keintiman bukan hanya urusan fisik, tapi juga energi hidup. Kunci kebahagiaan di usia tua tidak selalu terletak pada berapa kali seseorang melakukan hubungan intim, atau seberapa kuat tubuhnya, tapi seberapa dalam ia merasa terhubung dengan pasangan dan rutinitas yang dijalani bersama. Energi yang terpancar dari seseorang yang merasa dicintai setiap hari, dipercaya, dan dilibatkan dalam kehidupan orang terdekatnya. Itulah yang memperpanjang harapan hidup dan menyalakan semangat yang tak lekang oleh usia. Sarapan bersama, rutinitas pagi yang penuh makna, dan keintiman yang dijaga secara sadar adalah fondasi emosional yang memberi alasan untuk terus bangun setiap hari dengan senyuman. Di era yang serba cepat ini, kita sering terjebak pada pencapaian besar dan melupakan kekuatan dari kebiasaan kecil yang konsisten. Kakek ini tidak sedang memamerkan kehidupan intimnya. Ia sedang berbagi pesan besar, bahwa kebahagiaan sejati kadang terletak di balik hal-hal sederhana yang sering kita sepelekan. Dan sayangnya, banyak generasi muda yang kehilangan itu, karena terlalu sibuk mengejar apa yang viral, dan melupakan yang vital. Dari perspektif psikologi, kebersamaan dan rutinitas bersama pasangan dalam jangka panjang, terbukti menciptakan rasa aman emosional, yang memperkuat hubungan, menstabilkan kondisi mental, dan bahkan membantu regenerasi sel-sel otak yang mulai melemah. Bahkan World Health Organization, WHO, menyatakan bahwa kualitas hubungan sosial yang tinggi adalah salah satu dari 5 faktor terbesar dalam indeks penuaan sehat, di samping pola makan, olahraga, pola tidur, dan akses terhadap layanan kesehatan. Maka bukan kebetulan, jika orang-orang yang memiliki hubungan emosional yang kuat di usia tua, cenderung tampak lebih muda, lebih semangat, dan lebih bersyukur dalam menjalani hidup. Mereka bukan hanya hidup lebih lama, mereka hidup lebih dalam. Maka jika ada yang bertanya, bagaimana mungkin seorang lansia bisa tetap berhubungan intim 3 kali seminggu? Jawaban sebenarnya, bukan hanya pada otot atau hormon, tapi pada kedekatan emosional yang terbangun. Tiap pagi saat sarapan, tiap malam saat bicara dari hati ke hati, tiap detik saat mereka memilih untuk tetap bersama dalam suka dan duka. Dan inilah yang sering kita lewatkan, bahwa energi vital seseorang di usia senja, bukan datang dari obat kuat, suplemen mahal, atau terapi modern, melainkan dari hati yang tenang, pasangan yang saling percaya, dan cinta yang terus dirawat, bukan hanya saat muda, tapi justru ketika usia mulai menua. Dan dari satu komentar sederhana itu, kita belajar bahwa usia bukanlah batas untuk mencintai, dekat secara emosional, atau bahkan tetap aktif secara fisik. Justru di usia senja, hal-hal kecil seperti sarapan bersama, dan saling memeluk bisa menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Semoga cerita ini bukan hanya jadi bahan perbincangan, tapi juga pengingat bahwa cinta dan kehidupan layak dirayakan, di usia berapapun.